Jadi abundance itu adalah kondisi mentalitas, bukan keadaan fisik kita, bukan keadaan realitas fisik kita, bukan, tapi kondisi hati kita atau keyakinan kita tentang cara pandang kita terhadap dunia, gitu. Makanya setiap orang mungkin punya standar yang berbeda-beda, gitu. Buat sebagian orang mungkin mindset A sudah abundance buat dia, mendatangkan kebahagiaan, syukur, ikhlas, pasrah, dan akhirnya bikin dia punya rezeki. Buat orang kayaknya itu menghambat deh. Nah, makanya kita nggak bisa seragamin. Kita cuma bisa lihat mungkin most common abundance block misalnya, gitu kan. Kita tahu, oh ternyata itu adalah fixed mindset. Nah, ketika sudah punya abundance mentality, itu kondisi di mana teman-teman punya ruang gerak tak terbatas untuk bisa memunculkan segala kemungkinan yang ada yang mampu teman-teman pikirkan atau bayangkan. Masih di Kedamaian ID? Oke, Mas Fadli. Yes, siap Mas Teguh. Oke, Mas Fadli, sebelumnya saya mau kasih tahu info ke teman-teman Kedamaian ID bahwa kita itu sebenarnya ada aplikasi, ya, aplikasi Kedamaian di Apple Store, ada juga di App Store ya, atau di apa nih? Di Google Store ya, di Google Store, Play di Store. Android ya, Di Play Android, Store. Nah, teman-teman bisa download ya Kedamaian ID ini. Nanti teman-teman langsung aja daftar, kemudian login ke Kedamaian ID tersebut, dan teman-teman nanti itu langsung di kumpulan teman-teman kita, kumpulan teman-teman Kedamaian ya, yang mana di sana teman-teman bisa juga langsung bertanya tentang apapun itu, tentang masalah hidup teman-teman, gitu, curhat lah intinya ya gitu. Curhat-curhat aja ya. Nanti insya Allah kalau misalnya kita punya kesempatan untuk bahas itu di YouTube seperti ini nanti gitu ya. Nah, bisa kita langsung buatin video seperti ini. Nah, langsung aja teman-teman, saya buka Kedamaian ID dan ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama Mas Fadli. Oke. Yang pertama, Mas Fadli, dari Mbak Mia Subana, ya, di sini ada 2 pertanyaan, ya, langsung aja berarti. Yang pertama adalah bagaimana cara melihat itu abundance? Jadi bagaimana itu abundance atau bukan gitu ya? Dan apa saja yang termasuk abundance, Mas Fadli? Gitu. Oke. Ya, ini menarik ya. Banyak orang bingung sebetulnya kondisi abundance itu gimana sih? Udah abundance belum sih saya? Yes, gitu. betul. Mungkin lebih mudah diterima kalau teman-teman berpikir perbedaan antara fixed mindset sama growth mindset. Oh, oke. Nah, gampangannya gitu. Hal-hal seperti misalnya ketika teman-teman mikir saya nggak mampu atau saya nggak bisa, gitu ya. Entah dengan point of view apapun, ini kan banyak banget ya. Saya terlalu muda, saya terlalu tua, saya terlalu rendah pendidikannya, saya ini perempuan gitu kan, misalnya saya ini laki-laki, misalnya saya nggak punya modal gitu ya, pokoknya saya nggak mampu aja. Nah, ini kan fixed mindset. Nah, teman-teman bisa nggak temukan padu padan sebenarnya growth mindsetnya tuh apa gitu. Dibanding saya tidak mampu, mindset seperti apa yang teman-teman perlu miliki yang bisa membuat teman-teman punya growth mindset gitu. Hal-hal seperti misalnya saya belum mempelajarinya, saya akan cari tahu. Nah, gitu. Saya belum bisa, saya coba pelajarin dan latih diri saya dulu misalnya gitu. Jadi ada growth mindset. Nah, growth mindset inilah kondisi di mana kita punya abundance mentality, Mas Teguh. Jadi abundance itu adalah kondisi mentalitas, bukan keadaan fisik kita, bukan keadaan realitas fisik kita, bukan, tapi kondisi hati kita atau keyakinan kita tentang cara pandang kita terhadap dunia, gitu. Makanya setiap orang mungkin punya standar yang berbeda-beda gitu. Buat sebagian orang mungkin mindset A sudah abundance buat dia, mendatangkan kebahagiaan, syukur, ikhlas, pasrah, dan akhirnya bikin dia punya rezeki. Buat orang, kayaknya itu menghambat deh. Nah, makanya kita nggak bisa seragamin. Kita cuma bisa lihat mungkin most common abundance block misalnya, gitu kan. Kita tahu, oh ternyata itu adalah fixed mindset. Nah, ketika sudah punya abundance mentality, itu kondisi di mana teman-teman punya ruang gerak tak terbatas untuk bisa memunculkan segala kemungkinan yang ada yang mampu teman-teman pikirkan atau bayangkan, gitu. Nah, itu adalah abundance. Jadi itu definisi abundance dari versi yang kita coba sampaikan selama ini, teman-teman, yang menurut saya, menurut Kedamaian ID, abundance itu Mas Teguh, sebuah kondisi mental. Oke. Jadi ya mental ingin bertumbuh, mental ingin berubah gitu ya. Growth mindset. Betul. Gitu. Oke, Mbak Mia Subana ya. Jadi, kalau misalnya Mbak Mia Subana
mempertanyakan bagaimana cara melihat itu abundance, ya kan? Ada nggak di diri Mbak ya, di diri Mbak Mia ini ingin bertumbuh, ingin berubah dari kondisi yang Mbak tahu ini adalah kondisi yang pahit atau kondisi yang tidak baik-baik saja gitu kan, tapi Mbak ingin berubah, saya ingin belajar. Nah, belajar itu aja adalah termasuk abundant gitu. Betul, ya. Abundance gitu. Atau simpelnya gini deh, sebelum kita ke next question ya. Teman-teman perlu pisahin antara keadaan atau realitas beneran yang kita alamin dengan rasa kita. Gitu. Karena kita tidak mampu itu keadaan. Kita merasa tidak mampu itu mindset. Pilihan soalnya ya, gitu ya, betul. Ini mentalitas gitu. Kita lagi kondisinya lagi bangkrut, ini keadaan. Kita merasa bangkrut, ini mindset. Kita merasa tidak bisa bangkit dari kebangkrutan itu adalah mindset. Betul gitu. Ini yang membedakan naik level tadi, Mas Teguh. Ketika masih nyatu antara keadaan sama rasa, maka teman-teman belum naik kelas gitu. Karena keadaan miskin sama merasa miskin itu beda gitu. Kalau merasa miskin, Anda punya duit pun masih tetap bisa merasa miskin. Betul, gitu. Betul. Tapi kalau kondisi hari ini miskin, tapi Anda punya mentalitas abundance, maka Anda akan take action, akan muncul dalam proses, akan do something apapun yang teman-teman bisa. Gitu, entah itu produktivitas atau upgrade diri misalnya, gitu. Nah itu abundance tuh itu. Oke. Jadi ini bisa langsung terjawab ya di pertanyaan kedua dari Mbak Mia ini adalah apa saja yang termasuk abundant? Itu tadi. Nah, ya. Kalau misalnya dirimu merasa ya karena seperti ini, berarti ini adalah apa ya dibilangnya penyakit gitu ya kan? Ya, kondisi belum abundant gitu ya. Punya abundance block berarti. Betul. Kalau misalnya saya merasa miskin, berarti dirimu punya mentality yang tidak sehat gitu ya. Tapi ketika kita dalam keadaan memang ternyata keadaannya adalah susah ya, dalam keadaan miskin misalnya, tapi saya merasa kaya gitu ya kan, itu adalah berarti Anda sudah abundance gitu ya Mas Padi. Betul. Nah, tambahan mungkin ya buat antivirus. Karena ya tadi ya, karena ketemu banyak orang, jadi saya ngelihat bahwa ternyata ada beberapa yang kesulitan Mas Teguh untuk bisa membayangkan rasanya atau ada denial dalam diri. Makanya kenapa di Kedaman ID kita ajarin teman-teman untuk meditasi, untuk bisa upgrade identitasnya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan. Identitas seperti apa itu kan selalu jadi peperangan dalam hati gitu. Jadi sesuatu yang aduh jangan deh, apa iya bener ya, apa jangan-jangan gue gitu, emang bisa begitu gitu. Nah kayak sekedar misalnya kita ini adalah orang yang produktif, tapi lo males kan, aslinya kan males gitu kan. Betul. Saya kaya gitu, walaupun keadaannya lagi miskin, tapi lo aja banyak utang. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu akan dialami. Nah teman-teman nggak apa-apa. Kalau itu terjadi itu normal, itu bukan sesuatu yang bikin teman-teman akhirnya, aduh mas berarti saya nggak berhasil ya untuk abundance. Apakah saya gagal menjadi orang yang punya abundance mentality? Enggak, itu proses. Yang muncul dalam perlawanan diri kita, tugas teman-teman itu bukan menekannya, menyembunyikan atau memalsukannya, bukan. Yang perlu teman-teman sadari cuman sadari aja dan ikhlaskan. Yang perlu teman-teman lakukan cuman itu. Teman-teman sadari, oh ada bagian dari diriku yang masih belum setuju sama idenya. Nggak apa-apa. Tapi aku tahu aku mau begini. Nah itu terus jalan. Gitu. Jadi cepat atau lambat teman-teman akan masuk ke dalam fase abundance mentality gitu. Dan mendingan lambat kan daripada teman-teman berantem terus sama mental blocknya terus akhirnya nggak pernah dapetin sesi abundance-nya, fase abundance dalam hidup kita gitu. Atau teman-teman masih merasa masih merasa bingung untuk menentukan ini abundant atau bukan gitu ya. Nah kalau misalnya tadi contoh-contoh kasus yang sudah disampaikan sama Mas Fadi tadi juga ya, kira-kira dari contoh kasus itu teman-teman udah bisa membedain belum mana yang abundance, mana yang mental block tadi gitu ya. Perbedaannya kalau menurut saya ada di rasanya tadi. Miskin dengan keadaan, dengan rasa miskin ya kan. Itu mindset ya. Itu mental block berarti ya. Mudah-mudahan sih dengan contoh ini teman-teman bisa lebih paham, oh ini yang abundant, oh ini yang mental block ya. Gitu Mas Fadli. Oke, selanjutnya nih Mas Fadli ada pertanyaan kedua dari Mas Tamon ya. Bagaimana menghilangkan trauma atau mental block untuk bisa bermanifest lebih baik? Cara menghilangkan mental blocknya ya teman-teman ya, step yang paling awal adalah teman-teman mengenali dulu
gitu. Jadi langkah paling pertama banget teman-teman setelah masuk ke dalam komunitas kita ya, makanya jadi bisa nanya karena masuk kan ke dalam Yes, komunitas betul. kita, teman-teman kenalin diri dulu, saya ini keadaannya seperti apa? Apa mental block yang kita miliki? Apa mental block yang sangat berhubungan dengan rezeki atau kita sebut abundance block? Nah, beresin dari abundance block dulu. Karena banyak mental block yang lain mungkin nggak berhubungan langsung sama rezeki. Tapi ada yang berhubungan langsung sama rezeki. Nah, keyakinan apa yang membatasi diri kita? Keyakinan apa yang menghambat diri kita selama ini? Nah, ini yang perlu di-clearing dulu. Gitu. Dan teman-teman perlu melepasnya. Setelah teman-teman mengenali, step selanjutnya teman-teman melepaskan abundance block ini. Dan ada banyak cara yang udah kita ajarin, dan di YouTube ini pun kita udah bagiin sama teman-teman kok. Kita punya sesi meditasi khusus tentang memaafkan ada gitu. Kita gratisin, teman-teman bisa dapat mungkin udah puluhan video yang lalu ya, teman-teman cari aja. Atau bisa juga dengan menggunakan teknik tapping, di tap into your peace. Kita juga udah share sama teman-teman caranya. Di Instagram kita banyak tuh, teman-teman lihat kan di YouTube ini kita juga punya arahan untuk teman-teman bisa masuk ke Instagram. Itu ada banyak banget konten-konten singkat yang berhubungan dengan tap into your peace untuk berbagai contoh kasus, dan itu gratis. Teman-teman tinggal ikutin doang. Bisa tap into your peace, bisa meditasi juga bisa. Atau dengan terapi singkat yang intens 40 detik misalnya, itu di beberapa program kita juga kita tongkrongin gitu. Banyak seperti itu. Atau Mas, kayaknya saya udah coba semuanya tapi belum berubah signifikan nih, Anda main ke sini, ketemu secara offline atau datang ke seminar offline kita. Itu juga sangat membantu, karena bedanya ketika kita ketemu one on one kayak sekarang saya sama Mas Teguh gini teman-teman, kita bukan hanya ngobrol tapi terjadi pertukaran energi betul, gitu. setuju. Sehingga insight gitu ya, maksud yang disampaikan itu terasa. Bukan hanya ketika kita nonton video doang, walaupun itu udah delivery yang terbaik yang kita berikan gitu ya. Tapi tetap aja teman-teman nggak akan bisa mendapatkan keindahan aslinya, nggak akan seindah warna aslinya dibanding teman-teman ketemu sama kita secara offline. Nah, yang paling masuk akal ya datang ke workshop offline kita, teman-teman. Itu ada gitu ya. Cek aja nanti, tanya aja sama teman-teman konsultan edukasi kapan bisa hadir.